Welcome back. Yes, welcome back. Let's talk with Jompau and MC Bensu. Nah, kali ini kita mengadopsi nih. Ini apa ini hari ini? 1000 pohon untuk bumi. 1000 pohon untuk bumi. Pasti yang pada dengar tanda tanya. Nah, ya kan? 1000 pohon untuk bumi ini. Mana Ya. cukup, bro? Hah? Mana cukup? Tambah 1000 lagi kalau nggak cukup. Ya kan? So, kita nggak basa-basi lagi. Ya. Kita langsung welcome Kelly. Thank you udah datang. Ya kan? Ya. Selamat siang, Kelly. Siang. Selamat siang. Ini terkejut loh gua cuma membayangkan tadi Kelly itu umur sekitar 40 mungkin 50. ya. Iya kan? Karena yang bisa care dengan Iya, biasanya kan yang sudah makan asam garam banyak, udah melihat banyak baru bisa kayak gitu ya. betul juga. Dia makan yenwo, nggak makan asin-asinan kayak gitu, ya kan? Nah, untuk Kelly sendiri mungkin boleh introduce dulu diri sendiri ya. Mungkin untuk Jompau Lovers juga untuk kita supaya lebih dekat kan. Oke, jadi gue Kelly, mahasiswi accounting semester 5 di Universitas Prastia Mulia di BSD Tangerang. Jadi di sini gue sebagai Vice President of SLAS Prastia Mulia. SLAS ini adalah organisasi mahasiswa pecinta alamnya Prasmul. Jauh-jauh lu dari Jakarta lo, bro. Dari Jakarta. Iya kan, untuk ke Lestoknya Jompau gitu. Bukan terjerumus kan? Kan? Nah, untuk Kelly sendiri saat ini umurnya berapa sih? Saat ini 20. 20 tahun. 20 tahun. Oke. Ada bisnis nggak? Bisnis cuman iseng-iseng sih, homemade gitu. Masih homemade? Untuk Iya, online ya? Online karena pandemi juga, jadi karena emang Mama hobinya masak, jadi ngebantu Mama salurkan hobinya gitu. Jadi ada Jual makanan gitu? homemade pork meals gitu. Oke. Jadi hari ini Kelly hadir pastinya bukan untuk mempromosikan makanan pastinya ya. Tuh. Saya juga bingung nih. Anak seusia 20 tahun seperti Kelly yang masih kuliah, kenapa bisa aware beginian terhadap bumi kita inilah pastinya. Nah, Udah jarang sih ya. sudah jarang, termasuk saya nih. Betul. Udah 37 tahun belum tahu itu apa itu sebenarnya. Oke, jadi kita kalau kita mau nanya nih tentang program yang sekarang sedang dijalankan ya. Mungkin bisa sedikit di-share sama kita orang. Oke, jadi sebenarnya SLAS ini biasa kegiatannya itu ada pendakian, ada pendidikan, ada explore ke alam-alam, dan juga ada kegiatan sosial. Nah, jadi sekarang ini karena masa pandemi kita paling cuman sebisa mungkin kita jalanin program yang mungkin dijalankan lah. Kayak kalau pendakian kan masih belum memungkinkan. Jadi kita sekarang untuk campaign Less Waste kita keluarin merchandise eco-friendly kit gitu. Eco-friendly. Ya, namanya Eco Box. Dan juga untuk main project kita itu ada 1000 pohon untuk Bumi Pertiwi. Luar biasa ya. 1000 pohon untuk bumi pertiwi. Untuk Kelly sendiri nih, tujuannya apa sebenarnya ikut-ikut kayak beginian? Tujuannya ikut Dari Kelly, bukan Kamu program pribadi, ini ya, kamu pribadi nih. Apa yang membuat kamu tertarik? Untuk umur 20 tahun harusnya masih happy-happy ya, lah. mikirnya yang Kenapa lain-lain. bisa kemari seneng, gitu? Apa, kan? Kenapa? gimana ya? Karena kalau dari aku sendiri, aku lihatnya kayak sekarang tuh udah banyak yang kurang aware gitu sama masalah isu-isu lingkungan. Sedangkan bumi kita ini udah dalam masa kritis, dimana kalau misalnya beberapa puluh tahun lagi, kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, itu bakal yang menderita itu nanti anak cucu kita. Saya boleh tahu nggak, kamu kelihatan apa atau mungkin terjadi apa yang membuat kamu tersentuh dan jadi terpikir ingin atau tiba-tiba mimpi khawatir. buruk pas tidur ya kan? Apa ya kan, tiba-tiba tenggelam atau mungkin kan? Waduh, kok kayaknya udah harus mulai start nih ya. Iya. Ada nggak mungkin kan? Sebenarnya kalau yang kayak gitu enggak sih, cuma emang udah dari kecil emang selalu dibawain explore ke alam, dan kayak Indonesia ini bagus gitu alamnya. Kayak sayang banget kalau kita nggak rawat dari sekarang, karena bisa dilihat bahkan pariwisata di Indonesia yang awalnya bagus, mulai seiring berjalannya waktu tuh udah mulai banyak sampah, udah mulai nggak ada yang aware gitu. Iya, betul. Jadi emang tergerak dari sana juga, karena emang dari keluarga juga sering suka main ke alam. Jadi berarti boleh dibilang
terinspirasi dari keluarga juga bro, ya kan, Dan jalan-jalan. Jadi selain jalan-jalan itu, selain menghirup udara yang segar, dia juga berusaha gimana ya caranya biar juga ikut. Nah untuk Kelly sendiri sekarang kan aware nih tentang masalah alam lingkungan kita ini. Ada berapa orang sih yang seperti Kelly sekarang yang bergabung di dalam apa timnya Kelly gitu? Kalau tim kita tuh di organisasi kita totalnya ada 51 anggota. Tapi balik lagi nih, projectnya kita buka untuk semua karena kita pengen merangkul semua orang khususnya di Indonesia ini untuk aware sama lingkungan kita lah gitu. Terutama yang belum paham ya. Jadi kita kalau ngomongin ini berarti 1000 pohon untuk Bumi Pertiwi itu projectnya itu mungkin bisa dijelaskan kan? Ya. Mau ngajak kita sama-sama nanam di sana atau gimana gitu? Jadi project 1000 pohon untuk Bumi Pertiwi ini adalah projectnya itu penanaman 1000 pohon di Barumun Nagari Wildlife Sanctuary. Penanaman ini dilakukan dengan bantuan dari pihak BNWS karena masa pandemi ini mereka juga belum open for public kan. Jadi kita nggak mungkin juga rame-rame ke sana. Jadi kita kontribusinya dengan memberikan bibit dan kita juga membantu biaya operasi mereka untuk perawatan tanaman ini. Jadi mereka yang bakal bantu kita untuk tanam pohon ini sampai 1000 gitu. Jadi sebelumnya itu lokasinya apa memang sudah indah atau memang baru pingin di apa namanya? Dibentuk lah. Baru pingin dibentuk sebenarnya. Sebenarnya dari Barumun Nagari ini emang tempatnya itu udah bagus, udah awalnya udah bagus. Udah diliput oleh media luar bahkan. Cuman emang dari Indonesia sendiri yang belum banyak mengenal gitu. Karena figur-figur seperti Nadia Hutagalung itu sangat mendukung tempat ini. Dan juga dia masuk ke salah satu dari 10 tempat yang harus dikunjungi if you want to interact ethically with elephant di USA Today gitu kan. Itulah salah satunya ya. Berarti itu juga tempat wisata dong? Sebenarnya wisatanya ini mereka tuh terimanya dalam bentuk volunteer gitu. Jadi di saat kita bayar biaya visitors itu anggapannya kita berdonasi untuk gajah-gajah atau satwa yang ada di sana. Itu lokasinya tepatnya di mana nih? Di Aik Godang, Padang Lawas. Jadi kalau dari Medan ke sana mau makan waktu 10 jam katanya ya? Iya, sekitar 10 jam itu dengan naik mobil. Naik mobil bro. Kalau naik pesawat nggak ada? Ada, cuman karena pandemi ini kan penerbangan ke Aik Godang tuh masih ditutup sebenarnya. Kalau misalnya naik pesawat tuh dari Bandara Aik Godang ke Barumun Nagarinya itu sekitar 15 menit doang. Naik pesawat? Kalau naik pesawat 15 menit. Cuman kalau naik mobil biasa kita bisa explore dulu, kayak kan lewat ada lewat tebing, banyak pemandangan yang bisa dikunjungi lah ya. Jadi intinya memungkinkan lah, misalnya kita orang Medan nih mau ke sana juga bisa lah intinya. Iya bisa. Kalau sebelumnya naik pesawat itu dia setiap hari ada ya pesawat terbang ke sana ya? Kalau nggak salah, ya tapi pagi gitu satu penerbangan biasa Wings Air kalau nggak salah. Itu dari Jakarta atau Medan nih? Dari Medan. Jadi kalau misalnya dari Jakarta juga harus balik ke Medan dulu. Harus mampir Medan dulu. Iya mampir Medan dulu, baru penerbangannya langsung ke Aik Godang. Ya itu kan cuma 15 menit doang ya? Enggak lah. Enggak. Jarak dari Bandara Aik Godang ke Barumun Nagari. Ya itu 15 menit. Kalau dari Kuala Namu ke sana? Aik Godang itu kurang tahu. Soalnya nggak pernah. Biasanya selalu via darat kalau ke sana. I see. Jadi kenapa bisa terpikir untuk melakukan project seperti begini, ya kan? Terus rencana ke depannya mungkin ada terpikir mau gimana gitu? Awalnya tuh terpikir karena emang dari Esla sendiri itu ada divisi yang membawahi kegiatan sosial begini kan. Jadi kita lihat kayaknya kita pengen ngambil event Hari Pohon Sedunia, tapi kita mikir juga gimana ya kita celebrate event ini dengan memberikan impact gitu. Jadi awalnya sempat kepikiran kita plan from home aja gitu. Makanya akhirnya dibikin eco box gitu.
Tapi dipikir lagi kayaknya kita bisa beri lebih deh, beri lebih, dan akhirnya kita mikir atau kita coba tanam 1.000 pohon ya. Terus awalnya masih nyari-nyari juga, masih nyari partner yang mungkin kita bisa kerjasama. Dan kebetulan emang karena pernah ke Barumon dan emang ada yang kenal juga, dan kita approach dan kita di welcome lah, welcome. Mereka welcome gitu. Jadi akhirnya jalan dan kita memutuskan bagus untuk juga tetap lah ya, di penghijauan Barumon ya. Jadi kalau untuk pertanyaannya agak-agak aneh nih. Jadi untuk 1.000 pohon yang digadang-gadang dari Kelly sendiri itu kira-kira butuh dana berapa besar ya? Sebenarnya dananya tuh kalau untuk bibit pohon aja nggak sebesar itu. Tapi yang besar itu di transport dan juga tenaga kerja kali ya. Ya, di biaya perawatannya Operasionalnya. gitu. Jadi kemarin kalau kira-kira gitu sekitar 50 juta. 40 sampai 50 juta. Untuk 1.000 pohon ini. Untuk 1.000 pohon. Di sana Itu estimasi. ada satwanya juga ya? Iya, ada satwa. Di sana tuh yang mereka paling utama tuh ada gajah Sumatera. Mereka sekarang juga ada harimau Sumatera, cuman nggak sebanyak gajahnya. Juga ada siamang dan Siamang itu siamang tuh kayak semacam sejenis orangutan. monyet ya, orangutan. Yes. Siamang. Siamang. Si hamang-hamang. Siamang ya. Jadi gajahnya ada berapa ekor tuh di sana? Gajahnya Posisi sekarang sekarang. 15. Oh, 15. Berarti siamangnya nggak sebanyak gajahnya dong? Enggak. Hah? Emang dari mainnya itu gajah. Awalnya itu gajah, makanya logo Barumon juga gajah, Kayak kan, gajah. sebagai lambang kekuatan. Iya. Ini saya kurang mengerti nih. Barumon Nagari ini seperti apa ini? Hutan atau apa ini? Kan kita belum ada gambaran sama sekali. Perkebunan, Atau kebun atau- binatang atau apa sih gitu loh. Sebenarnya dia kayak mirip, kalau gambarannya tuh misalnya lihat nonton Nat Geo Wild yang kayak savana luas Iya, gitu iya. ya. Jadi di sana itu kayak tanah sekitar 600 hektar di dalamnya tuh ada, pokoknya ada air terjun dan ada bukit, ada danau di dalam gitu. Terus binatangnya itu lepas. Jadi Terus kayak kamu bilang punya harimau juga lepas di sana. nggak khusus harimau, itu kawasannya tersendiri karena untuk yang harimau mereka ada kerjasama dengan pemerintah. Oh. Jadi dilindungi ya. ya. Terus kalau siamangnya? Siamangnya bebas. Bebas. Oh, siamangnya bebas. Ya. Di pohon-pohon, Bro. Oh. Kalau dia berenang bingung aku. Mana tahu udah turun berenang juga kan. Nah, untuk Kelly sendiri ini bersama teman-teman kenapa memilih Barumon Nagari ini? Karena awalnya kita lihat deforestasi udah terjadi di mana-mana ya kan, meskipun di masa pandemi ini orang-orang pada bilang polusi berkurang gitu karena kita bisa dibilang kegiatannya berkurang. Jadi polusi berkurang gitu. Iya. Tapi di samping itu ada kabar buruk lainnya yang dimana angka penebangan hutan itu nggak berhenti, nggak berkurang gitu. Jadi karena kita lihat di Sumatera dan di Kalimantan itu lebih banyak terjadi angka deforestasinya, kita mikir mungkin kita milih yang di daerah Sumatera aja gitu. Yang di daerah Sumatera kebetulan kita tahu Barumon Nagari ini, dan kita lihat cara mereka treat satwa-satwa di sana itu, mereka kayak tulus, mereka penuh cinta kasih gitu. Dan sebenarnya kayak udah lihat dari beberapa kawasan konservasi juga, tapi kayak mungkin emang jodoh ya, jadi Iyalah, emang milihnya udah di sana lah, ya. feelnya kan. Benar. Jadi pilihnya Barumon Nagari ya. Itu semuanya kayaknya sih idenya dia ini. Sepertinya Bener sih ya? gitu sih. Karena kan dia daerah Sumatera, kan mungkin orang Jakarta ya kan. Iya. Ya, dibantu teman-teman juga lah, kita pasti ada brainstorming, gak bisa kayak satu doang gitu suaranya. Oke, I see. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi nih. Nah, untuk project dari Kelly dan teman-teman nih yang masuk ke ranah-ranah yang demikian, apa sih kira-kira untuk membantu, mungkin apa sih projectnya? Mungkin kita juga bisa bantu kan, apa? Awalnya emang pada mikir kayak apa kita bantu APD atau lainnya gitu ya, karena kan lagi Banyak orang memerlukan yang lah, memerlukan. iya. Tapi kita lihat
oh tapi masih banyak gitu NGO atau organisasi yang ngebantu dalam ranah itu. Iya, iya. Jadi kita mikir kenapa kita nggak bantu yang lain aja yang emang membutuhkan juga di masa pandemi ini. Karena kita bisa kita lihat tuh Baru Munagar ini juga sebenarnya membutuhkan bantuan dari kita untuk Tapi mendukung banyak orang mereka nggak lah. tahu ya. Iya. Termasuk saya sih. Ya, soalnya biasa tuh visitors mereka mayoritas dari luar negeri, karena bayarnya juga dalam bentuk USD kalau misalnya untuk orang luar. Sekarang udah pasti nggak ada orang dong. Iya, karena udah kan pasti nggak ada. semuanya lockdown kan. Ya, jadi mereka juga lumayan terpengaruh lah gitu, merasakan impactnya gitu. Jadi kita mikir ya udah kita bantu yang ini aja gitu kan. Lagian masih banyak yang belum bantu, dan juga mereka itu bisa dibilang mereka juga butuh bantuan kita lah untuk melestarikan satwa, melestarikan alam-alam di sini gitu. Karena kayak gak mungkin semua dilakukan sendiri sama mereka gitu. I see. Jadi proses projectnya sekarang udah sampai mana ya? Dia punya proses. Kalau untuk projectnya kita sekarang kemarin udah sempat ke sana untuk penanaman pohon pertama. Sebagai simbolis acara ini udah officially dimulai gitu. Itu di bulan pertama kan? Di bulan Agustus kemarin, tepat Hari Gajah Sedunia. Oh, jadi berarti baru bulan kemarin iya, aja ya? tanggal 12 Agustus. Jadi kita juga udah sempat ngirimin 200 bibit ke sana, dan ini lagi proses 300 lagi. Itu yang sudah dilakukan pastinya. Kita masih nunggu itu sih, kayak waktu yang tepat lah, kan kayak sekarang masih kemarau. Kalau misalnya kita tanam sekarang tuh ntar malah jadi mati semua. Jadi kita nunggu mungkin sekitar Oktober lah, Oktober November lah ya. November Oktober. Nah, kalau saya pribadi sih setelah mendengar cerita dia, Ko John, maksudnya saya yakin sih Jompo Lovers termasuk kita sendiri sebenarnya aware juga dengan lingkungan sebenarnya. Cuman mungkin kita juga tidak tahu caranya sebenarnya. Dan masih kita banyak orang tidak mengerti ya kan. Apa sih yang mau dibantu? Gimana sih caranya? Gimana cara membantu? Saya sendiri mau gimana? Saya nggak ada organisasi, bla 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 bla. Pastinya nggak begitu kan? Betul. Mungkin boleh di-share gimana cara kita ini bisa berkontribusi juga, gimana caranya sih untuk projectnya Kelly ini? Kalau untuk kontribusi bisa donasi sukarela, bisa lewat kitabisa.com, atau mungkin lewat BCA langsung. Sebenarnya nggak cuman kontribusi dengan donasi uang, bisa juga kayak spread awareness ke orang-orang sekitar, karena menurut kita juga kayak awareness orang-orang di Indonesia kayak masih kurang. Ya, nggak cuman Indonesia sih, mungkin seluruh dunia juga masih kurang gitu, karena mungkin sudah terlalu terlena gitu ke kenikmatan alam gitu ya. Bener. Nah, dari Kelly sendiri ada nggak video-video di sana? Ya, mungkin ada website resmi atau apa yang bisa kita kunjungi, lihat, atau Instagram. bisa mungkin di-share ke saya juga mungkin ya. Ada itu dia punya. Ada video trailer kemarin. Terbaru ya? Ya, yang baru kita bikin pas kunjungan kemarin lah, yang penanaman pertama itu ada video trailer di Instagramnya eslas.prasmul. Oke, nanti bisa dibantu ya, Jim ya. Boleh dibantu dimasukin. Instagram ya kan. Tadi juga kitabisa.com, mungkin dari Bang BCA-nya juga boleh mungkin. Karena mungkin pasti masih banyak Jompo Lovers juga kurang paham lah ya. Mungkin bisa melihat dari video. Iya, jadi dia orang bisa lebih paham lagi. Kalau ada Instagram atau apa yang bisa kita lihat juga nanti boleh di-share. Oh, oke. Ya, paling itu ya. Iya, betul. Nah, jadi untuk pandangan Kelly sendiri nih, untuk Kota Medan yang masalah pohon udah pasti hampir hilang nih. Iya, udah hampir musnah. Iya kan. Besar dikit tebang. Iya. Iya kan. Jangankan itu, Bro. Rumah saya aja kayak gitu. Hilang semua. Dia tanam, saya tebang. Semak gitu ya. Semak. Kalau nggak banyak nyamuk ya. Kan? Nyamuk, ulat kan gitu. Ya, gimana ya? Di sini nggak mau klaim juga kayak aku tuh udah cinta alam, aku aware, aku kontribusi gini, tapi mungkin lebih ke kayak menurut pandangan saya, kita sebagai orang-orang Medan khususnya tuh masih kurang awarenessnya ke alam sekitar gini. Karena kayak yang Koko bilang tadi tuh,
ada pohon dikit udah kayak aduh semak kali Iya, ya kan, langsung buang. dibuang. Sebenarnya kayak kita secara tidak langsung merasakan dampaknya juga gitu. Kayak bisa dibilang kota Medan lumayan panas lah ya kalau Panas. dibanding Panas. kota-kota lainnya yang masih banyak pohonnya gitu. Iya. Dan mungkin kayak tanpa disadari kadang kita nggak terpikir kalau uang ini nggak bisa beli oksigen gitu. Benar. Betul. Sebenarnya efeknya sangat besar. Iya, ya, sangat sebenarnya. besar gitu. Dampaknya tuh keberlanjutan. Nah, mungkin bukan sekarang dampaknya, tapi kayak kan masih juga banyak kasus-kasus bisa dibilang orang yang mempunyai harta tapi dia nggak bisa survive di akhir hayatnya tuh karena dia kekurangan oksigen gitu. Nah, untuk Kelly, menurut pengalaman ataupun pengetahuannya Kelly sendiri nih, ada nggak negara yang kekurangan oksigen? Ada contohnya nggak? Menurut kamu? Ada nggak kira-kira? Satu negara nih, oh dia karena pohonnya udah hilang semua, habis itu kekurangan oksigen negara itu, ada nggak? Sebenarnya kayak belum ada yang negara pasti gitu ya. Soalnya kayak di bisa dibilang planet bumi sekarang ini udah emang semua pada krisis gitu ya. Bahkan es di kutub aja udah mulai mencair kata orang-orang gitu ya. Ya aku nggak tahu ya kan nggak pernah ngelihat juga langsung. Ya nggak bisa nge-state salah satu sih. Oke. Karena emang semua perlu dijaga gitu, perlu dilestarikan kembali. I see. Nah, mungkin boleh kasih statement untuk Jompo Lovers atau untuk kita semua ini. Gimana caranya supaya mengajak kita, meyakinkan kita bahwasannya kita juga harus aware nih untuk lingkungan. Boleh nggak kira-kira statementnya apa? Alam itu udah terlalu banyak memberi untuk kita. Gak ada salahnya kita memberikan kembali untuk alam. Percayalah di saat kita memberikan kembali untuk alam, kita melestarikan alam, kita menjaga alam, pasti alam akan mensejahterakan kehidupan kita sebagai manusia ataupun satwa-satwa lainnya atau makhluk hidup lainnya lah yang ada di bumi ini gitu. Amin. Luar biasa. Menurut gue dia hebat banget loh bro. Aduh. Iya, umur dia kan mau banding gua. Iya, maksudnya kan? pada dasarnya cara dia berpikir. Pada dasarnya kan? orang-orang berpikir kan gimana bisnis saya laku, ini gimana, malah terbalik-balik pikirannya. Betul. Tapi luar biasa sih. Tapi benar juga sih. Iya, memang harusnya begitu. Justru adanya orang yang seperti begini, maka itu kita baru bisa lebih bagus tinggal di bumi ini. Kelly sendiri juga ada IG Instagramnya pastinya. Ada. Ada. Oh, Gue udah follow dia bro. Maka itu gue baru undang dia. Nanti kita juga taruh di sini. Mari kita rame-rame follow dia. Benar sekali. Ini sangat memotivasi. Iya. Luar biasa. So guys, tentunya kita akan berakhir. Yes. Terima kasih untuk Kelly sudah bersedia thank you, hadir, Kelly. sharing Thank you, untuk aware kepada lingkungan ini pastinya. Untuk anda semua juga. Jangan lupa ikut donasi ya. Donasi nanti di kitabisa.com dan juga di BCA-nya mereka ya. Nanti mungkin dicantumkan di layar. Dan jangan lupa Jompo Lovers tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1. Dan untuk full videonya jangan lupa YouTube channel Jompo Channel. Sampai jumpa, bye-bye.